Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تطمئن بها قلوبنا وتنشرح بها صدورنا وتدفعنا إلى مرضات الله عز وجل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن دعاء لا يستجاب لك. Bapak-bapak semua jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita diberikan keberkahan-keberkahan yang berlipat-lipat. Sungguh kita berada di tengah-tengah keberkahan ilmu. Sungguh kita berada di tengah-tengah keberkahan tempat yang paling baik. Sungguh kita berada di tengah-tengah keberkahan waktu pagi hari. Maka sungguh kita berada di antara keberkahan demi keberkahan yang lain. Maka sungguh itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasakan itu sebuah kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, ketika hati-hati itu dipenuhi dengan ketakwaan, maka sungguh ia akan sensitif pada nikmat yang Allah berikan. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka ia begitu sensitif bahwa itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada dia. Terkadang kita merenung, kenapa ketika kita keluar dari kamar mandi atau toilet, kita diminta untuk membaca doa ghufranaka, saya memohon ampun kepadamu ya Rabb. Padahal di kamar mandi itu kita tidak melakukan apa-apa kecuali kita hanya qadha hajat. Ketika kita keluar kita diminta untuk ghufranaka, saya memohon ampun kepadamu. Ternyata ketika al-faqir menemukan maraji'nya,
Lah kok kenapa sih ghufranaka yang dibaca ketika keluar dari kamar mandi? Kenapa saya diminta untuk meminta ampun kepada Allah ketika saya keluar dari kamar mandi? Maka ternyata dari maraji' yang Al-Fakir baca dan dengarkan itu, bahwa sungguh banyak orang yang tidak merasakan itu sebuah kenikmatan ketika Allah berikan ia mampu mengeluarkan kotoran dari dalam tubuhnya, Pak. Allah berikan kenikmatan bisa mampu mengeluarkan kotoran dari tubuhnya, baik ia qada hajat kecil atau qada hajat besar. Itu merupakan sebuah nikmat yang sangat besar. Coba bayangkan, Pak, 3 hari Allah tutup itu sampai kita tidak mampu mengeluarkan kotoran yang ada di dalam tubuh kita. Apa yang terjadi, Pak? Sungguh kita akan gelisah, tidur tidak nyaman, berdiri tidak enak, duduk tidak nyaman. Ada sesuatu yang harus dikeluarkan tapi tak bisa dikeluarkan, Pak. Maka banyak orang yang melupakan nikmat itu, maka diminta oleh Rasulullah SAW untuk meminta ampun kepada Allah karena sering melupakan nikmat yang sangat besar itu, tapi banyak orang melalaikannya. Begitulah jiwa-jiwa yang dipenuhi dengan ketakwaan. Maka sekecil apapun nikmat yang Allah berikan itu, maka ia akan menyadari bahwa itu adalah pemberian dari Rabb yang Maha Besar. Bapak-bapak jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah kenikmatan besar kita membicarakan kalamullah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sungguh dari awal sampai akhir kebaikan itu terkumpul di dalam kalamullah dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari barat ke timur, dari utara ke selatan, semua kebaikan itu berkumpul di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar menjadi sebuah kenikmatan ketika Allah berikan kemudahan kita untuk mempelajarinya. Maka wajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Pada saat ini Allah berikan kemudahan bagi kita untuk hal itu. Dan juga kita di sini di masjid ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairul baqa'i masajid wa syarrul baqa'i al-aswaq. Sebaik-baik tempat adalah masjid-masjid dan seburuk-buruk tempat adalah apa, Pak? Pasar. Allah hadirkan kita ke tempat yang sangat baik ini. Kenapa Allah menyebutkan masjid menjadi sebuah tempat yang sangat baik? Karena dari masjid peradaban kebaikan itu sangat-sangat bisa memberikan pencerahan, sinar. Makanya kita lihat di surat An-Nur, ketika Allah berbicara terkait dengan nurnya Allah Subhanahu wa taala, Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatun. Allah menggambarkan cahayanya Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat itu. Allah membicarakan, menganalogikan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah membicarakan Allah cahayanya itu, maka Allah mengatakan, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Setelah Allah berbicara tentang cahayanya Allah Subhanahu wa taala, cahaya di atas cahaya, maka Allah membicarakan masjid, fi buyutin adzinallah, di dalam rumah, di dalam tempat, di dalam masjid yang Allah mengizinkan namanya ditinggikan. Setelah itu, setelah Allah berbicara terkait dengan masjid, fihi rijalun, Allah,
Di dalamnya ada rijal. Insyaallah. Rijal versi Al-Qur'an, Pak. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Masyaallah. Maka cahaya Allah, cahaya di atas cahaya itu akan mampu dapat kita nikmati, akan hadir nyata betul-betul dalam kehidupan pribadi ataupun sosial kita ketika dua ini berfungsi. Apa, Pak? Yang pertama masjid, dan yang kedua apa, Pak? Di dalam masjid itu ada rijal. Ada masjid tapi di dalamnya tidak ada rijal. Banyak orang yang sholat tapi tidak ada rijal versi Al-Quran di sana. Maka sungguh indahnya syariat Allah, indahnya cahaya Allah, terang benderangnya cahaya Allah. Cahaya di atas cahaya itu tidak dapat kita nikmati. Maka ketika masjid itu akan hidup ketika di dalamnya rijalun. Apa perbedaan rijal dan zakar, Pak? Ada zakar, ada rijal. Zakar dan rijal. Tidak semua zakar rijal, tapi dipastikan setiap rijalun adalah zakar. Masyaallah. Baik, mungkin pembahasan rijal itu satu pembahasan. Maka keindahan berislam, kenikmatan iman itu akan kita dapatkan ketika dua hal ini akan saling melengkapi, masjid dan rijalnya. Tapi bapak-bapak jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap detiknya, yang setiap waktu yang beliau lewati adalah sebuah waktu perjuangan, waktu-waktu memikirkan umat, waktu-waktu bagaimana risalah ilahiyah, risalah Islam itu betul-betul sampai dan menyatu di bumi ini. Risalah langit menyatu di bumi ini. Itulah yang terus diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi ketika Rasulullah SAW memperjuangkan risalah langit untuk menyatukan di bumi, bukan tidak mendapatkan penentangan atau bukan tidak mendapatkan penolakan dari bumi yang ia pijak, baik itu dari orang-orang manusianya, baik itu dari jinnya, baik itu dari syaitannya. Maka sungguh ketika Rasulullah SAW melaksanakan amanah untuk meninggikan kalimat Allah, perjuangannya begitu dahsyat. Maka untuk menguatkan pijakan Rasulullah SAW dalam perjuangan itu, Allah menghadirkan kisah-kisah di dalam Al-Quran agar Rasulullah SAW bahunya tetap kuat mengemban amanah itu, kakinya tetap kuat berpijak pada agama Allah itu, pada beban yang sangat berat itu, agar tidak terjatuh, agar tidak lunglai dan lemah. Maka Allah hadirkan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Dan salah satu kisah yang sering diulang-ulang di dalam Al-Quran itu adalah kisahnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Coba kita lihat di surat Qasas, Pak. Setelah Allah mengatakan Qasim Mim, tilka ayatul kitabil mubin, natlu alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Qasimim. Di dalam Al-Quran terkadang Allah menyebutkan Hamim, terkadang satu huruf Qaf, terkadang dua huruf, terkadang tiga huruf seperti Qasimim, terkadang 4 huruf.
dan Allah lah yang lebih mengetahui terkait dengan maksud dari itu. Dan setiap ayat ketika dimulai dengan huruful muqatta'ah, ta sin mim ha mim yasin alif lam mim, pasti ayat setelahnya itu berbicara terkait dengan apa, Pak? Terkait dengan Al-Quran, Pak. Pasti alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Juga di suratul Qasas, ta sin mim tilka ayatul kitabil mubin. Pasti setelah huruf-huruf muqatta'ah, di ayat-ayat huruf-huruf muqatta'ah, Allah akan menceritakan kebenaran, keagungan, kemuliaan Al-Quran. Dan setelah ini, di ayat yang ketiga, natlu alaika, kami membacakan kepadamu, kata Allah, kami membacakan kepadamu min naba'i Musa wa Fir'aun. Insyaallah, kami membacakan kepadamu dari sebagian kisah Musa dan Fir'aun. Menarik di sini, insyaallah. Menariknya di sini, Allah hadirkan kisah Nabi Musa dan Fir'aun untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kurikulum, sebagai hidangan yang mesti dinikmati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menikmati hidangan kisah Nabi Musa dan Fir'aun, dipastikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan gizi tambahan untuk mampu berdiri tegak dan kuat. Terkadang kita melupakan ayat-ayat seperti ini. Kita tidak menyadari bahwa jelas Allah sebutkan di sini natlu alaika min naba'i. Yang menariknya lagi, Pak, kalimat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini bukan khabar, bukan qasas, tapi apa, Pak? Naba. Natlu alaika min khabari Musa, tidak. Natlu alaika min qasasi Musa, tidak. Tapi apa yang dipilih oleh Allah? Natlu alaika min naba'i Musa. Kalau kita kembali, kalau kita pergi ke juz 30 di dalam Al-Quran, ada surat An-Naba namanya, Pak. An-Naba itu apa, Pak? Artinya apa, Pak? Ada yang tahu nggak, Pak? Apa, Pak? Berita yang sangat besar. Ya salam. Insyaallah. Dan ketika Allah berbicara di surat An-Naba itu berita yang sangat besar tentang hari kiamat, maka di sini di suratul Qasas juga Allah menggunakan kalimat naba yang berarti, yang bermakna berita yang sangat besar. Allah samakan berita hari kiamat dengan kisah Musa dan Fir'aun untuk dibacakan kepada Rasulullah SAW. Dan tidak cukup untuk Rasulullah saja. Di akhir ayat, natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqa liqaumin yu'minun. Juga bagi orang-orang, bagi kaum, bagi komunitas yang beriman. Insyaallah Allah hadirkan kisah Musa ini dan Fir'aun ini di dalam Al-Quran sebagai berita yang sangat besar. Kalaulah suratul Naba adalah berita terkait dengan hari kiamat yang kejadiannya sangat-sangat besar, maka kisah ini, kisah yang sangat besar, adalah kisah yang akan menambahkan energi bagi Rasulullah dan bagi kaum mukminin untuk menerima berita besar itu. Sungguh kejadian itu adalah kejadian yang sangat dahsyat. Makanya Allah gambarkan naba, berita yang sangat besar. Amma yatasaalun,
Nanti manusia itu akan bertanya-tanya di antara mereka, apa yang terjadi? Menjadi sebuah berita viral di mana-mana. Berita yang sangat kecil saja menjadi sangat viral di tengah-tengah kita, Pak. Anak kecil saja, Masya Allah, anak kecil saja mengomentari, meniru sang pengkomentar perlombaan motor GP itu menjadi sangat viral. Pernah dengar nggak Pak itu? Anak kecil menirukan komentator yang motor GP itu menjadi sangat viral di tengah-tengah kita. Maka nanti kejadian-kejadian hari kiamat itu, kejadian-kejadian hari akhir itu sangat menjadi sebuah berita yang sangat dahsyat, berita yang sangat besar. Maka salah satu persiapan untuk menyiapkan berita yang sangat besar dan kejadian yang sangat dahsyat itu adalah hadirnya kisah Nabi Allah Musa dan Fir'aun. Insyaallah. Karena di sana, Pak, di sana di dalam kisah Musa dan Fir'aun itu, pernahkah kita lihat, Pak? Atau pernahkah kita baca bahwa kisah Musa dan Fir'aun ini simpel saja, Pak. Kisah Musa dan Fir'aun, bagaimana Fir'aun sebagai seorang yang sangat super power kekuatannya, kekuatan pemerintahan ada di, kekuatan politik ada di Fir'aun, kekuatan ekonomi ada di Fir'aun, kekuatan militer ada di Fir'aun. Enggak ada yang mengalahkannya, Pak. Sementara Nabi Allah Musa profesinya apa, Pak? Pengembala. Ya salam. Pengembala. Maka Masya Allah, maka bisa dibayangkan seperti apa kekuatan keimanan pengikutnya Musa alaihissalam ketika dihadapkan dengan fitnah yang sangat dahsyat itu, fitnah Fir'aun dengan segala kekuatannya. Kita hanya bisa memohon kepada Allah bahwa Allah lah yang memiliki hati kita, bahwa Allah lah yang membolak-balikkan hati kita, agar Allah tetapkan pijakan, kuatkan hati kita pada agama Allah ini. Bukankah ada hadis Rasulullah SAW bahwa kelak di akhir zaman itu paginya banyak orang paginya beriman, lalu kemudian sorenya sudah kafir. Wal'iyadzubillah. Kenapa? Karena saking dahsyatnya fitnah itu, Pak. Maka salah satu agar pijakan kita kuat pada agama Allah ini, hadirnya kisah Musa dan kisah Fir'aun yang pro dan yang saling bertolak belakang antara al-haq dan kebatilan. Begitulah terus menerus kejadian Fir'aun, kejadian Musa dan Fir'aun ini akan terus berulang pada setiap masa. Makanya Allah hadirkan itu untuk kita bisa mengambil pelajaran. Apakah kita di komunitas, di kaum, di kelompok orang yang berada di barisan al-haq atau barisan mereka yang tergoda dengan fitnah. Baik, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat, Pak. Kita potret sungguh pelajaran dari kisah Musa yang Allah hadirkan di dalam Al-Quran itu begitu banyak. Insyaallah, kalau Rasulullah SAW menggambarkan terkait dengan Al-Quran, inna hadzal Quran ma'dubatullah, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Al-Quran itu adalah hidangan yang Allah hadirkan di tengah-tengah kita. Fata'allamu mimma dubatihi mastata'tum, maka kamu harus menggali pelajaran-pelajaran, maka kamu harus menggali apa yang kamu dapatkan dari hidayangan itu, mastata'tum, semampu kamu. Artinya apa, Pak? Apa yang ada kebaikan, ilmu, hikmah di dalam Al-Quran itu sungguh banyak dan unlimited. Maksudnya, Pak, kalau semakin canggih alat yang kita gunakan untuk menggali
Al-Quran itu, maka semakin banyak yang kita dapatkan. Semakin canggih, semakin canggih, semakin canggih, semakin canggih, maka semakin banyak juga hikmah ilmu yang dapat kita ambil dari Al-Quran itu. Maka bahasanya adalah unlimited. Kebaikan, hikmah, ilmu, mau'izah dari Al-Quran itu sungguh unlimited. Semakin kita bersungguh-sungguh mastata'tum, kita kerahkan apa yang kita miliki, kita kerahkan energi kita kerahkan waktu kita, maka semakin banyak yang kita dapatkan dan tidak akan pernah kering, karena bahasa Rasulullah SAW adalah mastata'tum. Maka begitu juga kisah Nabi Allah Musa di dalam Al-Quran, walaupun itu diulang-ulang, maka sesungguhnya kata Syekh Al-Ma'syarawi, ulama tafsir zaman muasir sekarang, yang ulama-ulama kita sepakat bahwa tidak ada ulama tafsir yang menandingi beliau pada saat ini, walaupun beliau sudah rahimahullah. Beliau mengatakan setiap pengulangan di dalam Al-Quran, baik itu kata, baik itu kalimat, baik itu kisah, maka sesungguhnya maknanya akan berbeda. Tidak akan sama makna pada cerita kisah yang di dalam ayat ini lalu kemudian diulang di dalam ayat dan surat ini, tidak akan berbeda maknanya. Begitu juga kata. Coba kita lihat awal kita membuka Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di situ saja sudah ada pengulangan kata, Pak. Pengulangan kata apa coba di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa kata yang diulang di sana, Pak? Ya, Pak. Kalimat lafzun jalalah, kalimat Allah diulang di sana. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Syekh Imam Sya'rawi mengatakan bahwa lafzun dalalah yang di kalimat basmalah dan lafzun dalalah di ayat yang kedua itu maknanya berbeda. Begitu juga kisah-kisah di dalam Al-Quran, ketika pun itu diulang di surat ini lalu kemudian kita temukan lagi di surat yang lain, maka itu maknanya akan berbeda. Coba kita lihat, Pak. Di kisahnya Musa juga akan kita temukan beberapa pengulangan-pengulangan. Salah satunya kisahnya ibunya Musa alaihissalam. Di dalam surat Qasas ayat 7 Allah mengatakan, wa uhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilaik wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya maka hanyutkanlah ia ke sungai Nil, dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Kita temukan juga kisah yang hampir sama di dalam surat Taha 38 dan 39. In awhayna ila ummika ma yuha anqdhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yammi falyulqihi al yammu bis sahil ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah. Ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan, letakkanlah Musa di dalam peti, kemudian hanyutkanlah ia di sungai Nil, maka biarkanlah arus itu yang membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Masya Allah. Diulang oleh Allah. Tapi tahukah kita bahwa sungguh makna di surat Qasas dan di surat Taha pada kisah yang hampir sama ini berbeda maknanya. Kalaulah di kisah Musa dan ibunya di dalam surat Qasas tadi adalah al-i'dad, isti'dad. Isti'dad itu maknanya persiapan.
Allah mengilhamkan kepada ibunya Musa, wahai ibu Musa, nanti, ini bahasanya nanti, susui dululah Musa, susui Musa, dan nanti apabila kamu takut karena berita besar yang digembar-gemborkan oleh Fir'aun, berita besarnya apa Pak? Semua anak laki-laki dari Bani Israel akan dibunuh. Masya Allah, akan dibunuh. Nanti kalau kamu takut, kata Allah. Ini pembicaraan makna auha, makna wahyu juga panjang Pak. Maka ada orang-orang yang mengatakan, oh berarti wahyu itu juga, nabi itu juga bisa perempuan, kata mereka. Karena ini dalilnya bahwa ibunya Musa mendapatkan wahyu dari Allah. Nah, ini salah Pak. Karena mereka salah memaknai kalimat wahyu. Karena mereka salah memaknai kalimat wahyu. Wahyu di dalam tafsir Ibnu Katsir dan Qurtubi juga akan kita temukan bahwa wahyu itu juga dimaknai dengan ilham, sesuatu yang diilhamkan kepada ibunya Musa. Kalaulah di ayat 7 surat Qasas itu adalah persiapan kepada ibu Musa, nanti kalau kamu takut terkait dengan keamanannya Musa, yang sekarang ya susui saja dulu. Nanti ketika kamu takut dia sudah, kamu lemparkan. Masuk. Ini juga punya makna yang sangat dalam, Pak. Punya makna yang sangat dalam. Faqdhi fi. Ya. Fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Ini agar ibu Nabi Musa bersiap-siap. Sementara di surat Toha itu adalah kejadiannya di mana ibu Nabi Musa harus melaksanakan apa yang dulu telah difirmankan, diwahyukan oleh Allah. Sekarang waktunya, yang dulu saya pernah wahyukan, kata Allah. Sekarang waktunya, ayo lempar gitu. Begitu jugalah kalau kita melihat secara singkat kisah ini hanya pengulangan belaka. Tapi kalau kita lihat dengan teliti, di kisah yang pertama adalah persiapan kepada ibu Musa, sementara yang kedua, oke, sekarang waktunya yang dulu saya telah wahyukan kepadamu, sekarang lemparkan anakmu. Ada yang menarik, Pak. Ada yang menarik dari ini. Nanti ada poin-poin, ada potret-potret dari kisah Musa yang sesungguhnya yang kita akan ambil pelajaran. Tapi di sini, di ayat ini, Masya Allah, di bahasanya, di bahasa yang digunakan oleh diksi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu begitu menarik. In auhayna ila ummika ma yuha anikdhi fihi fit tabut. Ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan, lemparkanlah. Ikdhif qadhaf. Ada dalam fikih istilah qadhaf. Benar enggak, Pak? Yang pakar-pakar fikih ada istilah qadhaf. Qadhaf itu apa, Pak? Menuduh perempuan baik-baik melakukan perbuatan fahisyah. Itu qadhaf, melempar kotoran atau melemparkan tuduhan, menuduh, itu makna qadhaf. Kalau secara literalnya qadhaf itu adalah melempar. Tapi coba kita lihat secara realnya, apakah ibu Musa itu melemparkan anaknya ke sungai? Tidak. Tapi yang terjadi apa? Ibu Musa itu meletakkan anaknya di peti, lalu kemudian dihanyutkannya pelan-pelan. Bahkan di dalam riwayatnya apa, Pak? Saudari Musa itu terus mengikuti. Bahkan dalam riwayatnya itu saudarinya Musa itu mengikatkan tali pada peti Musa. Tapi kok kenapa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala kalimat faqdhi fihi, melemparkan? Ya salah. Ada enggak yang tahu, Pak? Kenapa Allah memilih diksi faqdhi fihi, melemparkan, tetapi secara realnya
Ibunya Musa itu meletakkannya dengan baik, pelan-pelan. Bahkan itu diikuti, diminta oleh ibu Musa untuk diikuti oleh saudarinya. Bahkan tali terus menerus diikatkan. Nanti setelah panjang sudah tidak bisa lagi, sudah biarkan. Itu ikhtiar Ummi Musa dan saudarinya untuk menjaga Musa. Tapi kalimat yang dipilih oleh Allah adalah faqdhifi, dilemparkan. Ternyata insyaallah, walaupun ibu Musa meletakkannya dengan baik-baik di peti dan menghanyutkannya dengan pelan-pelan di sungai, tetapi sesungguhnya bagi seorang hati ibu itu, Masya Allah, itu seperti dilemparkan, Masya Allah. Dan itu juga lah nanti kenapa ketika Musa marah kepada kakaknya Harun, ketika Musa menjemput wahyu 30 hari digenapkan 10 hari, ketika Musa kembali, umatnya Nabi Musa telah menyembah patung. Maka Musa marah kepada Harun, lalu untuk meredakan marahnya Musa, apa yang dilakukan oleh Harun, Pak? Apa yang dilakukan oleh Harun, Pak? Yang ia lakukan adalah menghadirkan sosok ibu ke benak Musa alaihissalam. Maka dengan seketika itu hati Musa begitu lembut. Ya bni umma, kata Harun, la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Seketika itu, ya Allah, ketika sosok ibu dihadirkan kepada Musa, yang bahkan marahnya Nabi Musa ketika itu sampai al-alwah, lauh itu wahyu yang dicatat, apakah itu bentuknya kayu atau batu, lauh itu dilempar oleh Musa dan pecah berkeping-keping. Tapi ketika Harun menghadirkan sosok ibu, wahai anak ibuku, Masya Allah, maka saat itu Musa reda marahnya. Lalu kemudian Harun mengutarakan alasan-alasan kenapa umat Nabi Musa terjadi seperti itu. Dan akhirnya apa? Musa menerima i'zarnya saudaranya, kakaknya Harun itu. Ternyata Masya Allah, begitulah hati seorang ibu kepada anaknya, Pak. Terkadang walaupun ibu begitu tegar mungkin meletakkan atau menaruh anaknya di pesantren misalnya, tapi sungguh hati seorang ibu itu begitu sedih. Bapak-bapak jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari potret kisah Nabi Musa alaihissalam yang banyak itu di dalam Al-Quran, coba akan kita ambil salah satu atau beberapa potret dari kisah Musa itu. Yang pertama adalah kisah tukang sihir yang Allah hadirkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna, orang-orang tukang sihir itu mengatakan, inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khotoyana wa ma akrahtana alaihi minas sihr wallahu khairu wa abqa. Tukang-tukang sihir itu mengatakan, sungguh kami telah beriman kepada Tuhan kami agar dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami, dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami melakukannya
dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ulama tafsirnya para sahabat yang paling paham terkait dengan Al-Quran. Bahkan ketika ayat An-Nasr itu turun, Ibnu Abbas itu sudah sedih, karena kalau sahabat-sahabat yang lain, bahkan selevel Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, menganggap itu adalah wahyu yang biasa-biasa saja, tapi Ibnu Abbas ketika mendengarkan wahyu ini, maka Ibnu Abbas itu merasa sedih. Kenapa, Pak? Ada yang tahu, Pak? Karena kandungan di surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sahabat yang lain ditanya, ya ketika kemenangan datang kita harus beristighfar, tidak jumawa dan sombong. Tapi Ibnu Abbas, ulama tafsirnya para sahabat, begitu air matanya mengalir ketika mendengarkan surat ini. Kenapa, Pak? Karena kandungannya sama dengan sunnah Rasulullah SAW ketika kita ingin menutup sebuah majelis. Kalau kita ingin menutup majelis, doa kafaratul majelisnya seperti apa, Pak? Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Sudah tutup majelis, konsep. Dan di An-Nasr itu juga fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu. Masyaallah. Ibnu Abbas tahu bahwa tidak lama lagi majlis Rasulullah, hadirnya Rasulullah ke muka bumi ini akan sudah diselesaikan oleh Allah. Maka Ibnu Abbas sedih, minta ampun. Maka terkait dengan ayat yang tadi Al-Fakir bacakan itu, terkait dengan tukang-tukang sihir yang beriman, Ibnu Abbas mengatakan, kanu fi awalil yaum sahra wa fi akhirih syuhada. Coba lihat, Pak. Ibnu Abbas mengatakan mereka tukang-tukang sihir itu pada pagi hari mereka adalah profesinya tukang sihir, orang yang paling dimurkai oleh Allah karena mereka bergelumang dengan kemusyrikan. Tetapi coba lihat, Pak, wa fi akhirihi syuhada, tetapi di akhir hari itu mereka adalah orang-orang yang syahid karena berpegang teguh kepada keimanan dan kemudian dibunuh oleh Fir'aun dengan sangat sadisnya. Ibnu Abbas mengatakan, oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah menyempurnakan tugas kita untuk mendakwahi manusia, bukan untuk memvonis mereka. Hatta pun mereka itu sibuk dengan kemusyrikan, karena tidak ada yang tahu akhir daripada kehidupan mereka. Persis seperti tukang-tukang sihir yang dihadapkan kepada Musa yang diperintahkan oleh Fir'aun. Pada pagi hari mereka adalah tukang-tukang sihir, tapi sore harinya mereka adalah syuhada yang dibunuh dengan sadis oleh Fir'aun ketika mereka berpegang teguh kepada al-haq, kebenaran, karena melihat ayat-ayat Allah dari Musa alaihissalam. Insyaallah. Yang kita lakukan adalah menyempurnakan tugas kita, mengajak mereka kepada tauhid, mengajak mereka kepada al-haq, tidaklah kemudian memvonis mereka lalu kemudian membiarkan mereka. Itu potret yang pertama, walaupun sesungguhnya di dalam ayat ini banyak hikmah. Lalu kemudian yang kedua,
bagaimana Musa alaihissalam begitu bangga dengan kondisi dan profesinya. Ketika Nabi Allah Musa dipertanyakan profesinya oleh sebaik-baik zat, semulia-mulia zat yang tidak ada melebihi dan menandinginya, yang tidak ada melebihi dan menandinginya. Ketika Nabi Allah Musa berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan wahyu yang pertama di Tur Sina. Wahyu itu di saat itu Nabi Allah Musa diberikan wahyu pertama dan diangkat sebagai rasul. Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada Nabi Allah Musa, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang di tangan kananmu wahai Musa? Musa menjawab, "Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami." Musa berkata, dia adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku. Masya Allah. Musa alaihissalam begitu bangga dengan profesinya sebagai tukang gembala kambing. Disampaikan kepada Allah, zat yang maha mulia, zat yang maha tinggi, zat yang tidak ada melebihi kebesaran dan ketinggiannya. Tanpa ada sedikit pun rasa malu dan canggung, Musa alaihissalam menyampaikan profesinya bahwa Musa adalah seorang pengembala kambing yang dengan tongkatnya Musa mengambil pakan untuk kambing-kambingnya. Lalu bagaimana dengan kita, Pak? Yang terkadang kita malu dengan profesi kita, walaupun di profesi kita itu ada beribu keberkahan. Minder dengan mereka-mereka yang ada di samping kita, atau bahkan minder pada orang yang bertanya itu kepada kita. Musa ditanya oleh Allah tanpa sedikit pun rasa minder. Maka jujurlah pada kondisi kita. Ketika kondisi kita itu adalah, atau profesi kita itu adalah profesi yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika profesi itu di sana ada keberkahan yang melimpah, tak ada alasan bagi kita untuk minder. Yang semestinya minder, yang semestinya hadir rasa minder itu pada hati-hati mereka yang ketika fisiknya dibungkus dengan bungkus yang sangat menawan, tapi profesinya begitu menjijikkan. Semestinya di dalam pribadi-pribadi seperti itulah yang mesti hadir rasa malu pada profesi yang mereka jalani tersebut. Lalu kemudian potret atau kisah dari Nabi Allah Musa yang kita akan coba ambil hikmahnya adalah bagaimana Musa alaihissalam begitu kuat keyakinannya setelah Allah berikan tadribat, setelah Allah berikan tajribah atau pelatihan-pelatihan untuk menguatkan keimanannya Nabi Allah Musa alaihissalam. Ada 3 tingkatan, ada 3 level, ada 3 runtutan yang itu bagian daripada menguatkan keimanannya Musa alaihissalam. Coba kita lihat, Pak, bagaimana ketika Musa melihat tali temali yang dihamparkan oleh tukang-tukang sihirnya Fir'aun berubah jadi ular, maka saat itu Musa alaihissalam hampir-hampir takut, tapi Allah meminta untuk Musa tidak takut dan tetap harus kuat dan kokoh. Wa alqi asak
falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun wala mudbira wala yu'aqib ya Musa aqbil wala takhaf innaka minal aminin. Coba lihat Pak. Dan lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika Musa melihatnya bergerak-gerak seakan seekor ular yang gesit, Masya Allah, melihat tali temali yang dihamparkan, Allah meminta untuk Musa mengeluarkan atau melemparkan tongkatnya. Ketika tongkat itu berubah jadi ular, maka Musa seperti merasa ketakutan. Berbalik Musa melihat tongkatnya berubah jadi ular, maka Allah mengatakan, Aqbil, aqbil, berbaliklah kamu wahai Musa, wala takhaf, dan kamu jangan takut, innaka minal aminin, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang diamankan oleh Allah, berada dalam kondisi yang aman. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua yang dilatih oleh Allah untuk keyakinan Musa ketika berhadapan dengan tukang sihir. Fa'ujasa fi nafsi khifatan Musa, maka Musa merasa takut dalam hatinya. Qulna la takhaf innaka antal a'la, janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul. Insyaallah. Ketika berhadapan dengan tukang-tukang sihir, Musa alaihissalam merasa gentar, hampir-hampir ciut nyalinya Musa alaihissalam. Tapi Allah mengatakan, jangan takut, sesungguhnya kamu berada pada posisi yang jauh lebih tinggi dibanding mereka. Yang ketiga, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keyakinan yang kuat kepada Musa alaihissalam, walaupun kadangkala itu sesuatu yang di luar nalar manusia biasa. Yang ketiga, ketika Musa dihadapkan dengan lautan luas dan di belakang mereka Fir'aun dan tentaranya yang akan siap membunuh Musa dan pengikut-pengikutnya. Falamma taral jam'ani, insyaallah, maka ketika dua kelompok ini berhadap-hadapan, ketika kelompoknya Musa dan Fir'aun itu saling melihat, qala ashabu Musa, sahabat-sahabatnya Musa mengatakan, inna lamudrakun, sungguh kita benar-benar akan tersusul. Inna lamudrakun, pasti kita disinilah ending, disinilah akhir daripada kehidupan kita. Salah nalar Pak. Di depan itu adalah lautan luas. Mau berenang sekuat apapun kita jago berenangnya, luasnya lautan itu tidak akan mampu dilewati. Berbalik ke belakang, sahabat-sahabatnya Musa dengan kondisi yang sangat-sangat terbatas, harus berhadapan dengan Fir'aun yang super power, membawa bala tentara dan peralatan militernya yang super lengkap dan canggih. Mereka berpikir, wow, habislah kita di sini. Tapi Masya Allah, Allah menghadirkan, Allah menjawab ketakutan sahabat-sahabatnya Musa. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi, sesungguhnya bersama saya Rob saya yang akan terus menunjukkan jalan yang terbaik buat kita. Saya hadir, insyaallah. Tapi sesungguhnya ketika Nabi Musa mengatakan seperti ini adalah bagian daripada pelatihan-pelatihan yang Allah berikan kepada Musa. Tidak hanya yang dua di atas sebenarnya,
Tetapi mulai dari masa bayinya Nabi Allah Musa, coba lihat Pak, Musa alaihissalam dihanyutkan oleh ibunya di sungai yang airnya sangat deras dan dalam, tapi Allah menyelamatkan Musa, bahkan diselamatkan di istana. Itu kondisi Musa tidak bisa ngapa-ngapain, lemah, bayi yang tidak mampu melakukan apa-apa, tapi Allah selamatkan. Lah pasti juga Allah akan menyelamatkan mereka ketika mereka kondisinya seperti ini juga. Ya nalar kita anak kecil tidak bisa melakukan apa-apa, lemah. Apa yang menyelamatkan dia? Siapa yang akan mampu menyelamatkan dia? Di tengah air yang sangat besar, yang sangat dalam, tapi Allah selamatkan. Bukan hanya selamatkan begitu saja, tapi Allah hantarkan ke istana yang sangat megah. Maka dari situ Musa mengatakan kepada para sahabatnya, inna ma'iya rabbi, sesungguhnya saya memiliki Rabb, saya hadir, tenang saja, kata Musa alaihissalam. Pelajaran yang terakhir mungkin, walaupun sesungguhnya banyak di sana pelajaran-pelajaran, bagaimana kita tidak mesti harus menyepelekan anak kecil atau orang kecil, baik secara usia ataupun setara sosial. Kita ambil dari mana? Dari kisah Musa alaihissalam. Coba kita lihat Pak. Allah, ini pelajaran ini bisa kita ambil di kisahnya Musa yang Allah hamparkan bagi kita di surat Toha ayat 39. Anikdhi fihi fit tabuti faqdhi fihi fil yammi falyulqihi al yammu bis sahil ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lak. Masyaallah. Anak kecil, Musa kecil yang masih bayi, sudah Allah ikrarkan, sudah Allah proklamirkan bahwa Musa kecil itu akan diambil, akan dipelihara oleh musuh Allah dan musuh Musa. Insyaallah, bayi kecil, Allah sudah mengikrarkan bahwa musuhnya Musa bayi itu adalah seorang diktator yang super power, Fir'aun. Insyaallah. Maka jangan kita pernah menyepelekan anak kecil. Bisa jadi anak kecil itulah kelak bagian daripada orang-orang yang meninggikan kalimat Allah ini. Bisa jadi mungkin dia kelak yang akan menghantarkan agama Allah ini pada kejayaannya. Kita tidak tahu. Musa kecil Allah proklamirkan bahwa Musa itu akan diambil oleh musuh Allah dan musuhnya, tapi mereka tidak sadar. Musuhnya Musa ketika bayi sudah Allah nyatakan bahwa ketika Musa kecil pun nanti yang akan memeliharanya adalah musuh Allah dan musuh Musa itu sendiri. Siapa musuhnya? Kalaulah musuhnya itu tetangganya biasa-biasa aja Pak, karena tidak punya level sangat tinggi. Kalau musuhnya itu teman sekelasnya Pak, biasa-biasa aja Pak. Tapi musuh yang diproklamirkan oleh Allah di sini adalah Fir'aun, yang di tangannya lah, bahkan ia mengatakan hidup dan mati itu ada di tangan saya katanya. Dan bahkan Fir'aun yang di masa Musa itu adalah hampir-hampir, bukan hampir-hampir, tapi ia telah mengatakan bahwa saya adalah Tuhan katanya. Sungguh pada riwayatnya Fir'aun yang ada di Nabi Musa, masanya Nabi Musa itu adalah Fir'aun yang ke-13.
Fir'aun yang sebelumnya juga itu mereka adalah Fir'aun raja-raja yang sombong, tapi tidak sesombong Fir'aun yang ada di masa Musa. Mereka semua percaya bahwa Fir'aun dari 1 sampai ke 12 itu adalah anak dewa. Tapi kesombongannya Fir'aun yang ada di hadapan Musa berbeda dengan kesombongan Fir'aun yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya mereka tidak pernah mengatakan bahwa mereka Tuhan, tapi Fir'aun yang berada di hadapan Musa itu adalah Fir'aun yang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Insyaallah. Maka sekali lagi pelajaran yang bisa kita ambil, hargai, kita hadirkan penghargaan kepada mereka-mereka yang kecil, baik itu kecil secara umur atau secara sosial, karena kita tidak tahu, bisa jadi kebaikan-kebaikan besar ada di tangan mereka. Barakallahu li wa lakum. Jazakumullahu khairan katsiran ala husni istima'ikum wa husni mutatabi'atikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.